Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Monggo kan? Kita lanjut bahas rasa ada ini atau gimana? Bukan. Kejuruan Mas. Oke. Kemarin lanjut. emang bahasnya nggak di sini kan? Iya, di sini tipis-tipis. Ya. Oke lah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin obrolan kita di buku Dissolving Ego ya. Belum habis ya buku ini. Ini rekaman apa? Healing Recovery udah bab 14. Udah mau selesai sebab 2 bab lagi nih sampai bab 15 dia. Oke. Ini kita lihat melalui pengamatan gitu ya. Melalui pengamatan dapat dilihat bahwa di balik gambar, di balik bentuk, di balik form dan kata-kata ada energi yang mendorong. Jadi kemudian keinginan untuk berpikir tetap aktif secara mental, tetap sibuk dengan masukan yang dapat ditemukan oleh benak untuk mengisi kesenjangan. Nah, orang dapat mendeteksi sebuah dorongan untuk berpikiran ya. Jadi dorongan untuk proses berpikir ya. Jadi ada dorongan di balik proses berpikir. Dengan pengamatan orang dapat mendeteksi ternyata tidak ada aku yang memikirkan pikiran. Bahkan aku jarang ikut campur gitu ya. Jadi kan kalau dimensi keempat itu saya berpikir, maka saya ada kan. Ini kan berpikir meditatif ya. Jadi orang meditasi itu dia tiba pada kesadaran saya ada. Berpikir meditatif itu benar-benar berpikir dengan zauq gitu ya. Dia berpikir dengan zauq. Nah masalahnya itu orang sekarang itu berpikir itu kan udah nggak pakai zauq. Berpikir itu hanya sekedar menjalankan algoritma. Jadi lama-lama rasa ada itu nggak bisa lagi dikenali karena sudah semua serba otomatis. Alurnya sudah mekanis gitu ya. Mekanis. Jadi bahkan dalam berpikir itu orang tidak lagi kontemplasi untuk menemukan saya ada. Tidak lagi. Orang berpikir itu seperti orang bermain catur, ya jalankan prosedur aja gitu. Berpikir untuk menjalankan prosedur.
ya kan? Jadi hanya soal menjalankan prosedur. Seperti orang main catur itu kan nggak teridentifikasi lagi rasa adanya kan. Sudah jadi rutinitas. Jadi pikiran itu pikiran yang sifatnya operasional begitu saja gitu ya. Algoritma. Tidak sampai lagi untuk mengidentifikasi rasa ada atau saya ada gitu ya. Itu poinnya ya. Jadi rasa ada itu hanya di balik layar gitu ya. Hanya kayak dia pasif ya, dia pasif melihat algoritma itu ini. Pikiran kita itu menyusun. Jadi tidak lagi kita berpikir kontemplatif mendalam ya, untuk memunculkan potensi dari rasa ada tadi. Kita sepenuhnya hanya ikut menjalankan algoritma. Ya ini bagus ya. Jadi mengetahui banyak informasi dianggap berpikir, padahal itu beda. Mengetahui banyak informasi itu bukan proses berpikir ya. Bukan proses berpikir. Jadi menghafal itu bukan proses berpikir gitu. Menghafal itu enggak. Mungkin kita ini setahun sekali itu belum tentu berpikir. Karena enggak tahu, enggak belajar prinsip-prinsipnya kan. Jadi enggak ada yang ditata gitu ya. Makanya berpikir itu disebut sebagai tangga spiritual yang pertama. Karena dengan berpikir, kita mampu membebaskan diri dari kemelekatan pada sensasi, dari paksaan ya, berperilaku ngikutin sensasi. Itu dengan berpikir. Ada apa ya, masyarakat pun tidak penting berpikir, yang penting mengerjakan. Padahal itu ya, kalau kita lihat peta kesadaran, orang-orang yang fokus pada tindakan fisik itu ya di bawah 200 ya, atau 200 sampai 310. 350 itu udah berpikir manajerial, tapi itu level manajerial tuh ya, mengatur operasional dalam konsep. Kalau berpikir yang benar tuh ya konseptual gitu, konseptual. Saya tahu berpikir, bedanya berpikir nggak berpikir itu. SD nggak pernah berpikir, sepenuhnya menghafal. Saya masa SD itu. Di SMP kelas 1 saya mulai berpikir. Karena kita tiap hari disuruh bikin makalah. Disuruh bikin laporan. Gitu. Jadi harus berpikir gitu. Karena nggak ada contohnya, nggak ada yang harus dihafal, tetapi disuruh melaporkan, bikin makalah. Nah, itu mencari itu harus dipikirin. Berpikir dulu baru ditulis gitu ya, nggak bisa. Kalau sekarang kan enak, ada Google tuh, nggak usah berpikir, langsung kopas-kopas. Nah, itu lebih ini lagi ya, lebih rendah lagi gitu. Untuk berpikir itu mulai dari memikirkan judulnya aja itu butuh waktu lama gitu.
Kita mesti niat saya sebenarnya apa nih? Saya niat untuk melaporkan, untuk untuk mengamati apa? Itu harus mulai. Saya niat mengamati apa? Gitu. Harus dipilih temanya gitu kan. Bagaimana konsepnya? Lalu kemudian, ya pengalaman saya itu berusaha dicocokin dengan konsep itu kan, ditulis. Sekarang itu nggak ada lagi ya. Saya lihat anak SMP kok nggak bisa lagi dia bikin makalah. Nggak bisa. Dulu kita SMP tiap hari bikin makalah. Jadi belajarnya itu bikin makalah. Sekarang kuliah gitu ya, bikin paper gitu. Bikin paper. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini gimana tuh berpikir tuh ya, silakan silakan dikembangkan gitu ya, kemampuan berpikirnya. Kemampuan berpikir itu sendiri punya dua manfaat setidaknya gitu ya. Dengan berpikir kita kemudian itu berguna secara spiritual. Satu, dengan berpikir saya bisa menemukan rasa ada itu sendiri, ya kan? Kemudian dengan berpikir saya bisa berpartisipasi untuk mempresentasikan model dunia, ya kan? Model dunia itulah kemudian membuat kita bisa untuk temuan model dunia baru ya. Itu bisa mengubah perilaku kita gitu. Jadi model dunia itu mengubah perilaku. Jadi kurang lebih itu ya manfaat berpikir. Itu untuk mengidentifikasi, jalan untuk mengidentifikasi rasa ada. Yang kedua itu metode untuk mempresentasikan model dunia tertentu. Nah ini yang saya lihat tuh, saya lihat ponakan saya SMA, kok kamu udah bisa berpikir kamu nggak mengerti model dunia, ngomong asal Jadi nggak mengerti model dunia, apalagi mempresentasikannya, itu kan nggak jelas sama sekali. Gitu. Makanya saya suruh kamu belajar bahasa dulu sana. Itu percuma kamu sekolah model dunia nggak kenal gitu. Lower mind, hanya meniru berarti kan. Jadi meniru. Jadi itu lemahnya kita itu tidak ngerti model dunia sehingga kemudian sulit ngatur perilaku. Kalau ada model dunia, perilaku itu ngikutin model dunia. Cara kita hidup sehari-hari itu ngikutin model dunianya. Kalau nggak ada model dunia ya sudah terluntang-lantung di ruang dimensi 3. Seperti itu. Ini ada istilah bertindak menuruti feeling. Kurang ngerti aku. Gimana maksudnya menuruti feeling itu? Ini konteksnya lain kali ya. Bertindak itu ngikutin konsep. Ya kan? Bertindak. Kalau ngikuti feeling ini si buta dari gua hantu gitu ya. Ikuti feeling aja gitu. Ya kalau kita kan ngikutin konsep itu kan sesuatu model dari kenyataan kan. Kalau dulu sih saya kira itu orang masih orang masih mengandalkan trial error. Kalau sekarang itu udah konseptual gitu.
realitas itu sudah bisa disimulasikan. Sebelum dikerjakan tuh disimulasikan. Dengan kemajuan teknologi gitu ya. Bahkan tuh prediksi. Dalam konsep itu bisa tepat 99%, 98% gitu ya. Jadi daripada berpikir melalui trial error, mendingan bertindak atau berpikirnya itu melalui konsepsi, melalui konseptual. Itu lebih persisi nanti. Kalau zaman dulu memang karena kelangkaan ya, kelangkaan penelitian, orang ya mau nggak ngerti tapi harus maju ya pakai feeling lah ya, raba-rabanya pakai feeling. Tapi kalau sekarang saya kira itu lebih cepat, lebih menguntungkan kalau kita pakai konsepsi. Ini konsepnya itu begini, sehingga nggak nabrak sana sini gitu ya. Karena dunia sekarang ini tidak ada satupun dunia yang tidak diatur dengan konsep. Masyarakat itu sudah diatur dengan tatanan tertentu, konsep tertentu, ya sudah seperti itu, dia punya keteraturannya gitu. Ya kan, jadi konsep itu kan dia untuk menata yang tampak kacau di alam dimensi 3 gitu kan, dikasih konsep, nah ditata gitu ya. Dengan ditata begitu menjadi lebih cepat, lebih efektif. Sekarang itu kita berpikir tuh bukan untuk mempresentasikan model dunia. Orang sekarang itu saya kira berpikir itu hanya meniru kata orang. Itu bukan berpikir sebenarnya, itu ya lower mind lah. Tahapan rendah meniru. Oke, kita lanjut ya. Realitas spiritual merupakan sumber kesenangan dan kepuasan yang lebih besar. Jadi realitas spiritual itu sumber kesenangan ya, kepuasannya lebih besar, nggak ada habisnya maksudnya tuh. Sebagai sumber yang tak terbatas. Kalau misalnya kita senang sama mobil, itu kan kalau sudah ganti model, kesenangannya berkurang. Tapi kalau dalam realitas spiritual itu, kesenangan itu tidak pernah berkurang, malah bertambah. Nah, dalam realitas spiritual itu yang ada itu hanya nol gitu ya. Jadi ya, dalam realitas spiritual itu yang ada hanya nol. Nggak ada masa depan. Nah, orang yang sering berpikir masa depan besok nanti aku berubah, itu tarsok, itu kan proyeksi waktu ya. Itu masih jadi dia menciptakan besok saya berubah. Jadi dia menciptakan waktu bayangan waktu gitu ya. Untuk alasannya. Jadi orang jiwa itu kadang-kadang tuh aneh-aneh, neko-neko. Dia mampu menciptakan bayangan waktu. Besok, apa besok? Nggak ada. Ya kan, bayangan waktu. Kayak teman saya gitu ya. Saya berjanji hari ini tidak akan melakukan kesalahan. Kalau saya melakukan kesalahan, besok saya berjanji lagi. Itu ciri-ciri guilty feeling. Kalau dalam peta kesadaran itu, nature guilty feeling itu kita bisa mengalami dualitas dengan waktu. Mengalami dualitas dengan waktu. Sehingga muncul kategori waktu besok lagi, tarsok.
Ini ada bahasa Arif sebutan dari gua hantu. Ini simbol kegelapan yang tergantung pada panduan si Kliwon. Wah, ngerti juga Pak Sarif ya si Kliwon. Ya, berpikir itu apa ya? Kita mengeksplorasi model dunia tertentu ya. Jadi kita jadi berpikir itu lebih tepatnya kita mengeksplorasi diri sebenarnya ya. Lalu dipresentasikan dalam model dunia tertentu. Jadi berpikir itu mengeksplorasi diri, atau mungkin kalau secara objektif mengeksplorasi alam gitu ya. Lalu untuk dipresentasikan dalam model dunia tertentu. Ya harus ada model dunianya, nggak bisa nggak. Jadi dalam berpikir itu kita mesti punya posisi konteks gitu ya. Lalu konteks tadilah yang akan memberi makna. Dalam konteks itulah makna ditemukan ya. Jadi ya kita mengeksplorasi fenomena di alam maupun di diri. Lalu temuan-temuan itu dimasukkan ke dalam model dunia sehingga dia bermakna gitu ya. Sehingga dia bermakna. Jadi fenomena itu bermakna kalau ada konteksnya. Kalau nggak ada konteksnya ya nggak ada maknanya. Seperti itu. Nah, kita itu apa ya? Kehilangan konteks untuk memahami pengalaman hidup kita gitu. Itu makanya nggak bisa berpikir gitu. Kita kehilangan konteks untuk memahami pengalaman hidup kita. Makanya Hawking itu untuk apa ya? Memulihkan itu, dia bikin struktur of truth. Biar kita tidak kehilangan konteks dalam memahami pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita ini berharga ini. Kalau diteliti bisa jadi penemu Nobel nih. Tapi karena nggak punya konteks, ya udah. Lapar, tidur, makan, healing-healing, lapar. Itu pun nggak ada maknanya sebenarnya. Hanya semacam ya aktivitas sosial aja gitu. Tidak. Ini Hawking bikin struktur of truth itu biar semua orang itu bisa memahami pengalamannya dalam konteks tertentu gitu ya. Mana tuh ya? Struktur of truth. Nah, mana itu? Nggak ada ya. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Nah, konteks itu mewakili posisi diri kita gitu ya. Posisi diri itu menentukan model dunia kita. Ini keterampilan dasar apa ya? Bukan keterampilan, ini kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar dalam berpikir. Jadi kita sekolahnya itu sama kampus-kampusnya belum bisa menghasilkan apa ya, kemampuan berpikir itu. Wong kampus dikalibrasi masih 360, 380. Artinya hanya menjalankan konsep, tidak mampu membuat konsep. Kata-kata kan gitu ya kampus. Kita juga di sini itu tidak ada apa ya, penemu-penemunya kan jarang ya di Indonesia itu nggak ada penemu. Berarti kan nggak ada lagi yang dieksplorasi, semua hanya menjalankan metodologi. Mungkin makna profesornya juga sudah berbeda. Kalau dulu kan profesor biasanya itu penemu. Sekarang itu artinya profesor itu apa?
dikaitkan dengan tugas-tugas akademis gitu. Tidak lagi dengan kemampuan eksplorasi gitu ya. Kelihatannya begitu, ada sekarang ini tidak tajam lagi gitu. Dokternya itu orang lebih masuk dokter tuh lebih pada biar dapat jabatan, tidak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan gitu ya. S2 gitu-gitu itu untuk biar naik golongan, lebih banyak motif seperti itu. Biar naik golongan tuh, naik gaji, ya kan? Tidak lagi untuk eksplorasi ilmu pengetahuan. Rendah pokoknya tuh kita tuh. Kemampuan berpikirnya rendah. Nyatanya industri bukunya nggak maju. Ya, kurang maju. Oke lah, itu dulu ya pagi ini. Jadi dalam berpikir itu ada proses spiritual dan sekaligus proses intelektual. Tapi memang dalam berpikir linear itu intelektualnya lebih besar. Melalui intelektual saya mengetahui yang spiritual. Masih kebalik memang, tapi lumayan kan. Melalui yang intelek saya mengetahui yang spirit. Saya berpikir maka saya ada. Seperti itu. Oke lah, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asul. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu besok pagi ya. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.